kasih 5 miliar yang bisa menunjukkan Yesus utusan Allah. Saya tantang siapa yang bisa menunjukkan ayat Yesus utusan Allah. Yesus bukan utusan. Bingung-bingung. Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah kana yakulani to amal. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarga yo kudu ngising. Lah terus mbok sembah terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh kan? Dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW. Tuba liman amanabi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatusnaini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fathul Wahid. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong Jawa nguyai segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira. Atau wali sudah wali top. Namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini. Saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qaribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya, enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qaribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi.
Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana ya? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan, terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qaribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tambah teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai, itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa, ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi, wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya Abdul Haddad, kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adz-dzahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan, tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian.
Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin pengarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari nggak jelas itu dia bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan? Itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, cek mau ada Jupiter, kayak tetap dimulai dari situ titik. Nah ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah titik ba ini dianggap titik awal wujud, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada, dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat gak seni itu. Karena dia gak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah. Sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini, dan kita tahu itu lahirnya di bumi, kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Buat Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi, kan ya iyalah, masa Tuhan terlambat datangnya, kan terus enak itu menerimanya itu. Makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang kiai aja gak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan yang sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sing nuhani buyutem. Wah kaget pengawal-pengawalnya langsung do iman meskipun secara siron, secara rahasia. Iya, nah, Quran pangeran berarti buyute ra di pangeran. Kan pangerane putune berarti buyute wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya, buyutnya. Akhirnya kata pengawal Quran, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek, di perdebatan tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum
Wa rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu enggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiarut. Tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu. Ada unta kena kudis dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini. Ya Rasulullah ini saya jejerkan ternyata yang enggak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang enggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman a'dal awwala. Kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta agak gudikan, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awwal. Lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata. Nah itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok. Sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya Anda dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa. Tapi gara-gara profesi ya tetap kerja. Lain yang mulai ribet tuh ya mulai ribet. Jadi makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang. Kalau kamu jawab haram, pernah terjadi itu. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Ini khazanah ya, jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak, karena hadatin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pintar tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Nggak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andai kan tidak ada iddah kan malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin. Kumpul suami istri lagi terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak mungkin bohong kamu. Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu manusia apa nggak tahu Indonesia nggak tahu terus. Itu yang sensitif itu yang mulai wilayah sensitif itu. Kayak tahu manusia apa kayak tahu Indonesia? Manusia aja ya sudah. Berarti Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar
perempuan ini bara'atur rahmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata apa? Quru. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. Nggak ada jaminan kali itu haid, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid. Yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan, karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru. Haid keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah haid, tapi darah penyakit, istikhadah, kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan enggak bleeding Joro Jawa? Kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini nggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3 kali? Karena 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah. Kalau enggak, intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi. Saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter itu. Jadi ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira itu. Karena bodoh kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kaca, Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak baik. Tapi ya baik, nggak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, mijitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia nggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan disertasi dokter nggak pernah dia. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, waduh mati. Ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh gak percaya, gak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi gak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marabbuka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter, masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah kan. Bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri rektor, pasti itu. Apa kontribusi Anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung jawab. Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu dengar, ya boleh cung bodoh kok terus nganti wis mati. bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi, malaikat tuh kamu itu gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter. Orang bodoh kok kamu tanya? Ya ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nah, Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dhabban. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dok,
Kamu tahu kalau saya Rasulullah. Terus dobnya saat itu bisa bicara asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita kalau wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah itu wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Sehingga nah, kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang enggak pinter. Orang Islam mayoritas yang enggak pinter. Lalu orang enggak pinter ini diabaikan sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang enggak pinter pun itu punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang enggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Di sini ini Islam datang yastawi fistifadatiha fistifadati syariah ar-rijalu wasibyan, bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1, jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0, 0 ada gunanya kalau ada 01. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, tetap saja harus ada angka 1, nggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali, Pak. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogapit. Itu orang Arab nggak mau. Saya pernah cepet-cepetan garap matematika, yang ahli matematika sama saya itu cepet saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubu'ul usur. Apa? Rubu'ul usur. Dari rubu'ul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubu'ul usur. Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan keweselan kayak porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta 1/10-nya berapa? 100. 1/4-nya 25. Berarti 2,5-nya 1 juta 25.000. Orang Arab bilangnya rubu'ul usur. 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10-kan dulu baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model, ya sebenarnya kayak agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zuruk, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/20. Berarti kalau 100 ton atau 100 pintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? 1/10-nya 100 berapa? 10. Kalau 1/20-nya 5. Kalau hitung-hitungan di fikih zakat orang modern kan 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab nggak mau bilang gitu. Zakatnya zuru itu al-usur 1/10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usur, separuh dari 1/10. Jadi nggak mau bilang 1/20. Usur atau nisful usur. Gampang mana coba? Ya kan, usurnya kan 10. Kalau nisful usur 5 atau 1/20. Daripada gawe porogapit, wah seruat. Jadi kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya pinter juga gitu. Meskipun juga tetap goblok karena tidak nekuni gitu.
Sehingga di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab itu. Kalau bilang 2/3 itu sulusani apa? Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? Sepertiganya 2. Nah, sepertiga itu sepertiga 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6 itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa? Kalau orang 2 kali sepertiga apa? 2/3. Sulusan itu 2/3. Nah, itu kalau orang Arab bilang enggak 2/3, sulusani. Sepertiga 2 kali. Jadi 6 di sepertiga dulu 2. Nah 2 itu 2 kali. Berarti berapa? 4. Jadi itu. Nah Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter itu. Yang porogabet kelihatannya pinter, tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit. Jangan mempersulit yang mudah kan gitu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit, itu matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi, misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2,5% berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar, usurnya 100 juta. Seperempatnya 25 juta. Berarti per 1 miliar. Gampang mana coba sama ngomong itu? Nanti ada yang nyeleduk, gampang kalkulator Gus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Rekro tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau doktor itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Alamudi, dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang dari satu. Alam ini kayak apa besarnya, apa Mars, ada Jupiter, tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. Semua itu diciptakan oleh pokok yang. Makanya banyak ulama sama delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab baik kalah muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, nak turu waca di mana-mana waca. Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis didol. Paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kayak didol ya kayak hikmah ya, akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam barokah ya ayat kursi. Sing aku pokoke berpikir positif wae. Wah, berarti sing di omah Islam bukti nopo ana ayat kursi ini. Lho kula nu beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman, mergo ning warungnya ana ayat. Wah, berarti Islami lah, ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya niki jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah, tetep. Umpamane terus dikek nggon salat. Senajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami, sing blonjo ya nyaman, wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing enes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya Allah. Ya tadi
kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kalau bayangkan grepe turu jen seneng. Senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan tabala takhuduhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la takhuduhu sinatu walanam. Allah ra tau ngantuk, ya mboten nate. Akhirnya kita sewenang banget mbek pangeran dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi napa rabba wa bil islami dina. Al islamu siji Islam Al-Qur'an lan Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya celana ketika kita anak kula yang ngucap kita fi kulli yaumin raditu billahi napa rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah ya kacau tenan. Nanti pangeran terus turu, terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan juga boleh pas apa? Sare ribet. Tapi kita di pangeran sing la takhuduhu sinatu wala bil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imammu panu mantap. Terus nikmatmu piro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Ittifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara, lara kabeh. Baru kaya ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul. Ambek go nasoihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame donya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben kok nego rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celok esatrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar no kara-karuan. Dalah ya rapati konang. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge aninnas termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunya ing dalam urusan dunya. Tapi nek urusan akhirat kowe ra iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunya. Nek urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kowe ora oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita salat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Ya itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah Allah ora masalah wis nyediakno neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunya. Nah urusan akhirat kalau tidak butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus ya sedaya lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada ni'amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin wiswa kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nek ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nek ape sare napa
qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fis sirri wal i'lani wal fis sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi. Terus-terusane niku wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Glibakan. Ini Imam Syafi'i mosok barani glibakan kok kowe. Serepet. Santri ya. Apa manane sing rada islami ngono dul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Dadi wa mata qalabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksude cara umum lho, cara bahasa kasare glibakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganku benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi ulama dhisik itu beliau ndak bikin syair, ndak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Saiki ora sing madzhab Syafi'i kaya kowe wis wape turu ra iso glebakan. Mari urung mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warek rokokan lega terus ngorok turu ya Allah karim ngono ya do urip ya Allah. Dadi misale ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warek rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan Pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza Fadila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa iku donga turu ora ngarapal donga iku yakin wis kowe muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah ke isin ya dongane turu iku sing terkenal lho donga turu mek donga ngaji padha Allahumma bismika Allahumma ya bismika mereka ana kiai kota Bu tahu doa ngaji enggak tahu Pak Ustaz dongane bismika Allahumma ya bismika lho Pak Ustaz itu doa tidur karena kalau ngaji nah jare ora kiai donga turu mek ngaji ku padha aku dhisik wis kal maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha jebule nak ngaji turu ana nek ngaji dongane bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslon wis tok ndi-ndi serepet wis rame-rame jute yo urip apa wal afiatul lan afiate tifaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi walladzina amanu asyaddu hubbalillah misale ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Kena makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge wis dengan kadar yang klasem lah sampai iso senenge. Lah ana makome para wali ya asyaddu banget seneng. Mau ape turu nek orang maca ayat kursi gak lega ya paham. Cukup maca ayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Ben rame itu ben seru. Sing kritik ya muka-muka apal tahlil. Jadi ngritik itu fair, ora apa-apa apal terus ngritik. Bener tahlil sing musolli Abdullah sholati ala sate meneng kabeh wis. Iku meneh ada sing ngritik, sing melok ora apal. Pokoke ujug-ujug muni filun. Susah wis. Piye to kok musolli Abdullah sholati ala sate makhluqatika. Nuri Huda saya Mas. Nuri Huda terus oh, iku sing nguri wis mau ora gofil. Aduh sing ramene tok. Mak kiai apal wis profesi ini apal tenan. Karena ning desa iku modele permanen, bagian tahlil yo tahlil terus, bagian donga yo. Dadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wadah teng daerah kula kiai ngalim bar kon mikir tahlil terus maca la ilaha illallah wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa kapal
Dia rapal urutane iku rapal. Itu kan butuh apa ya? Butuh keahlian gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Kapok ngene. Nah kula tetep apal tapi singkat ae. Iku ngono sing luwih ahli to. Sing guri wis sing guri kacau meneh. Tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Suwi aduh. Masyarakat repot bareng diumumno mbek MC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri jawab, wah suwi. Aduh. Lah donga dene Gus Pak dos wah cepet mesti Gus Pak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae timbang donga gureng. Sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi mesti dicing wis sing guri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat thayyibah karena itu cara. Coba nek wis kenal ya aja waca bendak tahlil, ape turu ya diwaca ning omah ya diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jampi-jampi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Engko waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu riwat, memang aku setan. Malah perkara tok. Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Ya nak maca kok banter-banter ngomong ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadits qudsi dalam hadits qudsi dawuh ya ibna adam ya anak adam tafarrugh tenanono sira li ibadah tafarrughu fokus faraghu fokus tafarrugh fokus sira tapi mosok ki iku maknane fokus napa iku maknane apa tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kalbaka ing ati sira hinan ing semuge kowe atimu kebaki eling aku mesti atimu ku sugih wa amla lan ngebayi ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezekine wis aku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibna adam la tabat aja ngedoh sira an sange ingsun kowe aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok jadoh kok aku wis sing parek aku mergo kaenak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kalbaka fakron kowe nak adoh kok aku mesti kowe fikir nek aja sampe kowe yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok pangeran wong adoh kok pangeran di amlak kalbaka fakron wa amlak ulan ngebayi ingsun yade ka ing tangan loro sira syukulan ing sibuk akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe mergo adoh saking pangeran ruang riwayat hadis sapa Tabrani Imam Tabrani wal Hakim falamma ta'antu fi thamani asyrata wa sannaftu kitab qada ya sahaba wa tabi'in terus sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layalil mukmirah. Terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulullah niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika harus ngerasani orang, jadi kadang ngerasani wong ya penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, enggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa hoax, bisa mencatut, bisa menjual. Nak muni kultu kan gak mandi, menurut saya kan gak mandi. Jadi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak. Sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa? Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang ning jaba ketok sabar, ketok ramah, jebule nek nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi.
Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang kedang ngrasani tiyang. Akhirnya diprotes. Jenengan niku kiai kok tukang ngrasani wong, kira-kira gitulah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min indi anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone, konco-koncone bilang seperti itu. Tapi tidak pendapat saya. Jadi kamane misalnya kula di konco Zaid, jare konco-koncone nak utang ra tau nyaur gitu. Maka ini sudah saya diskualifikasi. Tidak boleh jadi rawi hadis. Wong nak utang era nyaur gitu. Tapi ora maksudnya ra nyaur mampu. Nah ra mampu alhamdulillah dadi ra wajib. Mulane sampean nak kepengin diutang ora wajib bayar, ndonga kere sak kere-kerene. Lho niki ijazah nih. Niku dijamin langsung mboten napa? Wajib. Monggo nak kepengin jajal. Kobil tuh. Wah sembrono tenan guys. Monggo nak sing kepengin diutang mboten wajib napa? Nyaur niku kedah kere sak kere-kerene. Nganti mboten wajib napa? Nyaur. Mengke nggih mboten wajib haji, mboten wajib zakat. Statusnya langsung mustahik. Nggih monggo nak kepengin jajal. Nak kepengin jajal. Nggih kula terusaken nggih. Dados orang dulu itu biasa ngrasani tiyang ndak cocok, tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngrasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur nggak masalah. Tapi ya aja dadi rawi hadis wong tukang bodoni. Nanti kalau ini kola Rasulullah sing mutangi iku utange ra nyaur kok kola Rasulullah. Sing camah iku Kanjeng Nabi. Ya orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik. Ya jadi ini cerita-cerita sing dialami napa Imam sinten Bukhari. Atau orang kaya atau sing donatur. Niku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bisama'i qauman duna qaumin. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji ikut ngaji umum. Terus jenengan ngeten iki misale iso salam templek teng kula 1 juta. Gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam templek ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepeh bayar ngajine khusus Gus. Ojo ono wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane giyoblok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Terus la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja. Ana Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intine niku Imam Bukhari akhirnya mboten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat 2 rakaat, memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji nggih mboten purun. Iki soleh tok paling nang masjid pelarian. Niku kan kathah tiyang wiridan ning masjid tak kok betah ning masjid. Nek ning omah ono sing ngamuk ning ngene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali nek crita kula niku sakniku wadah Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Dadi mlayu ning masjid iku perkarane kudu ngising, ning omahe WC-ne elek ning masjid apik. Lho nu bar dhuwur turu, ditakoki takmir kok turu ning kene ning omah ana kipas angin ning kene ana kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ana wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sami dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi mbek niki, dahure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya.
Karena itu ilmu itu. Begitu juga Imam Malik seperti itu. Nah, singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdamahu qadamai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulullah niku mautia aqdami Rasulillah sing nate diinjek qadami napa Rasulillah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah. Khirbah itu semacam pisau kecil. Yadzubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane itu jasa-jasa pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut, niki ben mboten kesuwen niki Gus Apang pun badhe nyanyi Gus. Apa nasid? Nasid itu terjemahannya nyanyi ku anak-anak. Nah kanggo jenengan terjemahannya nyanyi. Nah ya amang mboten terjemahannya tetap nasid. Sholawatan ya. Nah Gus Apang nyanyi ben tawadhu sederhana bahasane ora usah sok suci biasa wae. Dadi nak Habib Muhammad bin Yahya ya Amang ini qasidah terjemahannya sholawat. Gus Apang wis nyanyi wis gampang. Ngaji lagu. Insyaallah barokah tawadhu niku apik lah. Terus Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampai nak kapundhut aja selonang-selonong. Nak mati ku sing tertib. Sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawase niku tiap tahun nilai kula teng Jogja. Ibu mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula. Niku bapak tindak teng kene kula Jumadil Ula niku sak tak pamitno mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak Recep kapundhut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kapundhut itu uang dititipkan ke Subab. Iki aku nak balekno, nak aku ora balik wis bagi dulur-dulurmu. Beliau di pesawat ngendikan ning Gus Yasin, "Tenan lho Sin, aku tahlili." Terus ternyata di Mekah kapundhut. Itu contoh-contoh kapundhut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate mboten parah masalahnya. Engko mbok potong dadi geger. Niku badhe kapundhut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus konco-konco sing perjalanan 3 hari karena dulu gak ada pesawat. Ora ono WA. Iku diundang. Tolong dinongkas ning nggonku ya. Ketika beliau kapundhut itu orang yang perjalanan 3 hari gak ada yang terlambat. Ditakoki, "Kenapa kamu gak terlambat?" "Saya sudah diundang 3 hari yang lalu." Dan itu tuku kafan terus badhe niku badhe subuh salat terus piyambake cara Jawa nggih agak selonjor terus adike diceluk, "Ali ya bil kafni, aku jupukno kafanku." Terus diambung. Terus beliau ngendikan ala ridho fil intiqal ila malikil mulki, pun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti, maksudnya kapundhut. Ya terus kapundhut. Dadi adike ya ora ribet tuku kafan, ora ribet tuku. Saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayanan tok kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang kawasane iku elit. Niku mboten keramat ning sembrono niku. Lah Imam Bukhari ki ngoten badhe kapundhut tuh wali-wali angkatan beliau ku dipeni. Desane piyambake jenenge Khortanka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lho baca Khortanka, cek Khortanak, cek apa ngono lho. Sing maca penting aja baca demaan karena tulisane kok sik. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" "Antaziru Muhammad bin Ismail." Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng. Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kapundhut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi badhe kapundhut itu dituggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih, tak waca Arabe.
Engko nak boten paham nggih muni amin iki semuanya. Boten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh kadang ora, nek ora saleh ya istighfar gampang, urusan mbek pangeran niku gampang, ribet urusan mbek manusa. Wis yo sepuro yo kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget ya apike manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok Ghafur ketok ya ora lah wis biasa wae ngoten. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Nah, urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuhe ahli niku wis. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Ini kanca kula oleh ahli Al-Habsyi. Nggih boten enten perkembangan mulai riyen mbek kula ya ora jelas ya. Nggih kula waca ya. Akhbarana Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayhi assalam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala antadhiru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautuh fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya nak badhe kapundhut sing tertib nggih. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah nggih. Dadi niki mboten niki ditiru nggih monggo, mboten nggih sae kersane mboten nyaingi Imam Bukhari. Lan kula kadang salah iku ya istighfar, tapi kadang-kadang ya biasa. Nah aku bener terus ora kaya Imam Bukhari, dadi ben salah sithik-sithik ora ben salah ya tetep salah, sementing gelem istighfar, gelem nak menawa iku dadi tawadhuke kita semua. Tapi yang jelas niku kula suwun kitab ini kitab barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab napa? Bukhari. Wau sing didhawaken teng dongane Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa ya Allah kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita li taatika untuk taat kepada jenengan. Saya beri contoh satu betapa hebatnya Rasulullah SAW untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah Ta'ala. Misalnya Sayyidul Istighfar yang tadi baru dibaca. Saya berkali-kali bilang mbek wong khusuk-khusuk sing berlebihan. Nah istighfar nuwangis kaya-kaya nasi pendekne mau dosa tok. Sale bar delok wong wedok ning pertelon nuwangis ora barbar. Oke itu bagus karena eling maksiate. Tapi seakan-akan sifati Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya ditakdir maksiat. Padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu habaib hormat, ketemu kiai hormat. Reputasi Allah yang baik ini nggak dihitung. Si dihitung salah ini. Jika terus dia akhirnya sumpah, nak keterusan itu akhirnya rondo, sama aja terus nol ya pokoknya. Tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu. Sayyidul Istighfar diantara kata-katanya tetap Abu ulaka bi ni'matika alayya. Gusti apapun kulo niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Tapi anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah apapun salah saya wau kulo teng terminal teng nopo delok itu oke niku salah Gusti. Tapi kulo ditakdir gak nganti zina. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zina iku top. Tapi aja terus delok terus iki cerita wae. Dadi deloke istighfar tapi ra nganti zina alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ra takok nomere iku alhamdulillah. Ora moto terus dikeloni ning kamar. Alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok saleh ngono kan top ya. Ora top deloke top ra nganti teruse gitu. Dan Quran membenarkan model ngono iku, maksudnya membenarkan itu dimaklumi. Dimaklumi iku artinya yo kelas-kelas ngono iku ayate intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir angkum sayyi'atikum. Yo kelasé lagi ngono. Tapi maksud saya kowe kudu eling sisi Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah kula delok kok ora zina ya ora takok nomor. Alhamdulillah Gusti jenengan tesih ngreksa kula. Tapi kok terus wa abu ubi dzambi, tapi lha apa Gusti kula delok barang nggih sepuro nggih Gusti. Jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar itu juga bersamaan dengan itu ikrar bahwa nikmat Allah aktsar wa aktsar. Bahwa sisi nikmat Allah itu jauh lebih besar.
Makanya di Quran itu tidak ada hanya perintah istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Tetap ada bihamdi rabbik. Apapun kita ini masih Masya Allah. Nah, barokahnya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi. Rasulullah mboten nate dosa. Tapi selalu ngasih solusi wong dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Berarti bar kok wedok wayu sawangane kok dosa, golek rondo sing welek tuwek kei dhuwit. Mbah, wau kula badhe maksiat niki kafaroe. Engko amen didongakno kaya corona. Muga-muga panjang apa? Artinya itu mboten niki mboten mungkin nak kula salah ben dikoreksi Habib Ali. Tapi Habib mun terlambat dadi sungkan mesti. Dadi niki cerita dari malah ikrare Habib Abu Bakar Segaf. Dawu-dawu Nabi itu menginspirasi kita. Belum masalah adamul kunuti wal ya'si. Semua orang Islam seluruh dunia itu enggak ada yang putus asa. Meskipun ahlul ma'asi, ahlul kabair. Barokah hadis riwayat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tidak dengar hadis syafaat, wong sing tahu dosa langsung fatalistik, sing tahu salah tahu fatalistik, sak donya iku ora ono sing wani iman. Perkarane kabeh gak ada salah. Tapi barokah syafaati Rasulullah sing diriwayatkan Al-Kutubus Sittah, sing diriwayatkan kitab-kitab sing muktabar. Akhirnya wong wani iman. Senajan to salah wis wani iman. Engko arep-arep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing ra maca Bukhari soal tiap pidato sholawat salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo syafaate teng dina sing diarep-arep hubungane mbek Nabi dhewe jarang maca sholawat, sing penting nenggo syafaat. Wes ngono lah, sing penting ku ndadekno iman biwujudis syafaat. Wah niku terakhirin tentang Isra Mi'raj. Ono kata-kata mungkin Gus Apang nyanyine mari sediluk mungkin. Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj niki kan tesih Isra Mi'raj. Dados nabi ku ya manusa ya kadang-kadang ya rondok cara boleh dibahasakan ya rondok ra ikhlas. Dibahasano hasud kok kasaran ya ora pati ikhlas. Tapi orang ikhlasnya nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib sholat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ora roh persise urutane mergo riwayate beda-beda semene 6 ora semene 7. Mengko ya ora roh dhewe pokoke nek ora 6 ya 7. Coba bantah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bae. Dikan salat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim, ora biasa bantah. Bareng tok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dekne asline bantah iku ora kok perkara piye. Asline gak krana sakake kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat temene umatem. Dadi asline iku yo rasake kita. Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ra kuat. Wong Bani Israil umatku sing gandeng-gandeng gagah-gagah ra kuat temene umatmu. Padahal kita ya nyatane ra kuat tenan, tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur yang pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5 berarti itu saya pinten? Matur nang Nabi Musa iki abot papat 5. Jaluk ringanan neh. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Lah ini sakjane Nabi Musa sae. 5 lah cek jaluk neh keringanan. Waduh nak sido. Niku pun ra sidono wajib salat. Tapi pertanyaane lha apa ada Mi'raj jebule ratu apa kan yo. Itu jasanya Nabi Musa, baru kayak protes niku 50 dadi pinten? Gangsa. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau niki cerita teng riwayat niki teng Fathul Bari kula waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai Kanjeng Nabi. Dilangkai itu nangis. Nangis itu nangis protes. Ditakoki mbek malaikat Jibril, "Kenapa kowe nangis?" Grutu iku gak adil iki. Cah wingi kok ngangkai makomku. Grutu wae. Akhire Kanjeng Nabi takok, "Niku sinten?" "Iku Musa." "Nembe napa?" "Ya nembe grutu." Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye, gak wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik.
Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luwih enom tapi nglangkai makome, rada ra trimo. Marane tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nek sing ra ngandel nggih ben ngandel, nek sing ra ngandel nggih ben ya ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel. Dari ali. Kula waca mau narape, niki top tenan nih, wis romerot tenan nih. Teng kitab kula halaman 613 juz itu. Jadi sampean saged ngecek malih. Misalnya beda halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu ya? Jarang ora tahu parah deh. Parah gak nate. Niki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku de kanca Habib Zain, kanca-kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tuwa ora ono perkembangan ya tetep kanca maksudnya. Ya sudah jadi kiai, nak masalah materi sudah tambah juga ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabnya tetep sepawancet. Engger ketemu ya pikirane ngopi, rokok. Nah, kalau sono perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwane Mbah Nafek salah. Rokok cara kowe apa, Hak? Misale ki darani haram, kowe sing salah. Ning dinggon barang haram dobong. Aduh, kelar. Mboten nate menang. Iki seksine niki. Nah, kula debat Mbah Nafek. Lah iya rokok itu haram mulane. Dobo. Kowe nek rokok sitok terus mbok yakini haram, rak berarti jek ana terus barang haram. Tapi nek tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Mbah atau menang panjenengan. Ya, mana apa. Nah, kalau skala tuwa nurut mawon. Ini alhamdulillah niki majelis kula seneng sangat ditunggoni para habaib saged nderekaken kersane Habibiddin. Kula ki ora ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0,0 sekian persen pantes-pantes. Ya kudu kudu ngono. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa ya kesalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima. Terus mergo napa? Yasumu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku wis kadung yakin nek saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye? Kaya kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek Amang kan yo isin. Tapi beri Amang putune Nabi mboten isin kula nek kalah mboten isin. Ya buatan yakin buatan isin. Apa isin kalah ya apa-apa. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kalau tengkeling terus Ali terus kalau nih dikonco ya Bidin ini cerita lucu tenan ini kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-top kiai di era itu. Dia santri ini tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini konco ini tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Mergo angger kiai mek Kiai Izzuddin ku nyucup. Bangga dek mergo kiai ini ra ono sing ngalahno. Kabeh kiai sak kawasan kono iku nyucup. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nate mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucup. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh kiai ku keok. Gak terima. Karena dia ngukur menang kalah ini pakai nyucup. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucup, mbek ben tawaduk. Semoga kuwatirku nak ono wis ben santri kula aduh Gus Mbak Ki wis akeh kelah, sementing tawaduk. Lho akhirnya cah niki niku badhe niku pamit wae mondok teng sarang. Karena dia ndak ingin punya kiai yang nyucup. Dia oleh muni aduh kiaiku keok. Niku kiai iki diceritani guyu ra barbar. Yus, dia aku kalah. Lagi Nabi Musa itu ya Nabi ya manusia. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome. Ya Allah, lam azunna ana ahadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u bo yarfa'u wis boleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurfi'u aja yarfa. Sauni-unimu lah. Enake apa? Diangkat sak dhuwurku apa? Apa ya sampean maca milih apa ya? Bebas. Apa ya nama bacaan? Yurfa'u. Wedi nek mergo ngarepe wong akeh mergo. Sakake kula maksude nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, "Kenapa kira-kira gitu?"
Wahu yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan cara image yo. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan yo mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran mesti ngajak kancane sing luwih elek. Niku pengalaman. Masalah kan. Kaya ustad, nang ngiyai apa ngiyai ning desa-desa moh ngajak kancane sing luwih alim, masalah ya. Golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndek nyali, ngaji ngajak ya amang medal ngalim. Kula termasuk kiai ndek nyali. Mbon. Walau kana hadza wahda hana aliyya. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad wis gak apa-apa lah, secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah, oke lah. Lho tekan sak umatku yo kalah, dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo iku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane mboten gugat. Jadi nak pas kalah mbek Nabi Muhammad itu mohon ikhlas ya, tapi bareng kalah mbek antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatuh wa hum afdhalul umam indallah. Lah niki sing lucu. Qala Jibril, hadza Musa. Wa may yu'atibu, kanjeng Nabi tanglet. Wa may yu'atibu, terus sing digumami sapa, sing digremi sapa? Qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang takon maca. Yu'atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi. Ning ngarepe pangeran ya wani pahpoh ngono gamane cara Jawa iku. Qala innallaha qad arafa lahu khiddata. Pangeran biasa, nek ngomong ya rada keras.